Balik lagi guys bersama gua yaitu YouTuber. Selamat menyaksikan guys. Ini film paling seru nih guys. Terjebak di hutan pemakan daging. Oke, selamat menyaksikan. Oh, hi. Yeah, what's that? Just Guys. No, that was rain. Should stay put. We gotta go back. Jika berada di suasana horor yang dari Royana, menjadi bangkai pun tentunya bagi para kriminal yang duduk di bidang narkoba. Inilah pabrik narkoba jenis ini beroperasi lawan rawa. Sebagai para pelaku UMKM di bidang marahan, mereka sulit mempekerjakan orang-orang yang tak berdosa. Bahkan para penjahat ini tidak segan-segan akan menurut siapapun yang melawan atau coba kabur. move it. Time as we tell you to slow down. Come on. Setelah 2 tahun meniti karir perusahaan mereka, kini sedang berada di tandu karena tanpa ada yang sadar, sehingga mereka pasukan khusus sedang bergerak untuk menggerebek mereka. Ketika seorang penjahat membuang limbah kimia, belum meleduk terkena peluru. Siapa yang nyangka cairan kimia ini akan menjadi penghuni rawa yang lain adalah sang bayak purba. Cairan kimia akhirnya meracuni koloni buaya dan mengubahnya menjadi lebih agresif dari sebelumnya. Bahkan tak sedikit manusia yang menjadi korban, terutama para pemburu telur buaya. Beberapa waktu berlalu kita beralih ke negara bagian Texas, tepatnya ke seorang cibinong haridang bernama Kyle, mahasiswi jurusan biologi yang sedang merana akibat kematian kakaknya. Makanya, daripada mengikuti pelajaran, ia lebih fokus chatan dengan temannya yang akan menemani Florida. Alice? Oh my god, I missed you so. They're here. We should go. Huh? I had to. Kyle tidak menyangka temannya sudah datang dalam rangka menabuh abu kakaknya Kyle di sebuah sungai di daerah Louisiana. Namun wanita bernama Alice ini meminta maaf karena ia turut membawa teman-teman mereka. Alasannya sih untuk menghemat ongkos, karena seperti mereka tahu Malika dan Sam adalah anak orang kaya. Alice curhat bahwa ia baru saja menjual mobilnya, di mana semua itu ia lakukan karena sudah bosan melihat ibunya selalu ditagih bank, terutama Emok Finance. Lalu di tengah kesedihan Alice yang lagi butuh duit, Malika meminta teman-temannya untuk jangan bersedih, mending bersenang-senang bersamanya. This is my jam. Singkat cerita, mereka berada di sebuah penginapan sebelum melanjutkan perjalanan esok hari. Karenanya, Malika akan mengajak mereka ke kota Miami setelah Kyle melakukan misi menabur abu. Terlihat Kyle dan Alice pun merasa senang meskipun kelakuan Malika kadang-kadang musingkan dan sombong gak ketulungan. Lalu di tengah kebersamaan pasangan Desi Forever ini, Alice tiba-tiba nyeletuk bahwa ia teh lope kepada Kyle. Sontak Kyle pun jadi geluh dan menghindari obrolan yang mulai offset ini. Kyle kembali bersedih saat ia teringat dengan sosok sang kakak yang gondrong keren dan selalu melindunginya. Tapi kita belum tahu nih, apa yang telah menyebabkan kakaknya meninggal muda. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm stressed out. Everything feels like a test, and I feel so depressed. Sampailah mereka daerah Louisiana yang memiliki kawasan rawa yang super luas. Di tempat ini pun Kyle melihat berita tentang serangan buaya yang telah menewaskan banyak orang. Seorang warga mengingatkan Kyle berhati-hati karena tempat ini sudah berada dekat dengan rawa. Tapi belum banyak yang dikatakan oleh si Abah, Malika malah mengajak Kyle untuk melanjutkan perjalanan. It's just hard, you know? It's big business. Surprise for you guys. Diam-diam mereka sudah naik pesawat yang akan membawa mereka ke Miami. Kemudian Alice dan Sam protes karena seperti yang mereka tahu, Kyle paling benci dengan naik pesawat. Tapi karena sudah terlanjur bayar, Malika sama sekali tidak peduli. Malahan dari sekarang dia akan mengatur perjalanan mereka sampai nanti di Miami. Welcome to Frank Airlines. Mereka bertemu dengan seorang pilot bernama Frank yang sebelumnya telah dihubungi oleh Malika. Namun kelakuan Frank yang malah ngejar cok di dekat pesawat membuat Sam curiga jika pria ini hanyalah pilot abal-abal yang tahu pedal gas doang. Pedal gas gak tuh? Frank menyuruh Sam untuk jangan khawatir karena ia adalah mantan udara. Jadi ia tahu betul apa yang sudah menjadi kebiasaannya. I don't mind driving. Yeah. Come on. Alright. Best to make people. Okay, listen, people. Singkat cerita, para penumpang kini telah berkumpul dan akan menuju sebuah bandara lain di Florida. Frank pun katanya akan terbang rendah agar para penumpang bisa melihat keindahan rawa yang super luas. Get on, people. Let's hustle. Oh, hi, dang it. Yeah, what? Excuse me, sir, but you need... Kyle dan para penumpang budiman terlihat kesal dengan si pengusaha sempak yang malah teleponan di dalam pesawat. Bahkan seorang om-om sudah gedek karena orang tidak menghiraukan perkataannya. Come on. Padahal cuma sunu ubun-ubun pesawat imut ini akhirnya oleng tak terkendali. Terlihat Frank dan si kopilot pun panik karena pesawat yang sudah tua ini malah mengalami gangguan mesin. Kecelakaan akhirnya tak terhindarkan dan membuat mereka kini berada di tengah-tengah rawa yang super luas. Tapi berkat pendaratan di permukaan sungai, kejadian ini hanya menewaskan satu orang saja. Si Ece terlihat bersedih karena kejadian ini, ia menjadi seorang janda. Kemudian Kyle menemui Frank kali aja masih ada alat komunikasi yang bisa mereka gunakan untuk meminta bantuan. Tapi sayang, selain pesawat tidak memiliki kotak hitam, HP pun gak akan berguna di tempat susah sinyal seperti ini. And I'm gonna pull, okay? You just gotta breathe. Setelah menolong seorang penumpang, Frank mencari si kopilot yang entah berada di mana. Sementara yang lain kini sedang bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. Kemudian Kyle meluapkan kesalahannya kepada Frank yang kurang persiapan dan memperlakukan perjalanan ini seperti jalan-jalan pakai odong-odong. Bahkan dia sudah tahu Frank pun tidak punya peta daerah ini yang merupakan rawa terluas di Amerika. Without shelter from the heat and... She's right. Setelah mengakui kesalahannya, Frank pun mengaku bahwa pesawat yang mereka gunakan sebenarnya sudah tidak layak terbang. Tapi ya, karena nasi sudah menjadi burian, Frank mengajak para penumpang kembali ke landasan pesawat yang menurutnya palingan cuma 60 km. kind of north. We experienced problems soon after we took. Experience problems? Semua orang auto kaget dengan rencana Frank yang sungguh di luar galaksi. Terutama bagi si Ece yang bernama Monde ini. Ia gak mau betis atletisnya baret-baret jika harus berjalan ke kerusakan menyusuri rawa. Breathing quietly or something? Karena gak punya pilihan, Kyle mengajak yang lain untuk mengikuti rencana Frank. Lanjut mereka pun mengumpulkan barang-barang yang sekiranya berguna untuk perjalanan panjang ini.
Alice penasaran dengan suara-suara aneh yang ia dengar. Lalu tak lama kemudian, ia menemukan banyak telur buaya yang katanya bernilai tinggi. Sontak ia pun berpikir bahwa ini adalah cara Tuhan untuk mengatasi masalah keuangannya selama ini. Setelah mengumpulkan barang-barang, si kewes bernama Zoe melihat seseorang di tengah sungai, dan ternyata itu adalah si kopilot yang ternyata masih hidup. Semua orang benar-benar syok melihat si kopilot tewas dicapik buaya. Lalu dari ilmu biawak yang Kyle pelajari, perilaku buaya semacam ini biasanya dalam rangka melindungi sarang mereka. Dan karena keadaan sudah tidak aman lagi, mereka pun bergegas pergi sesuai rencana Frank tadi. Ya, Sang buaya bersedih melihat calon anaknya kini tinggal satu butir. Kalian bisa nebak dong siapa yang sudah mengambilnya? Richard, my heart. Oh. Setelah cukup jauh berjalan, lutut si Ece katanya sudah lekuk dan gak kuat meneruskan perjalanan. Lalu ketika Kyle mengajak untuk beristirahat, Malika kesal akan sikap Kyle yang sok jadi pemimpin. Tapi karena itu memang yang terbaik, semua orang akhirnya sepakat untuk melanjutkan perjalanan esok hari. Alice, didn't you have that lighter in? Body yourself to the white crown. Sambil mengakrabkan diri, Frank menawari para penumpang fermentasi takokak yang selalu menemaninya. Meskipun dia sadar, bacotan dan cerita masa lalunya yang seorang tentara sedikit pun tidak menghibur para penumpang yang seolah sudah punya harapan untuk selamat. Saat semua orang tertidur, si pengusaha beban yang kebelet ngompol mencari lapak yang aman untuk mengeluarkan belalainya. Lalu tiba-tiba, ia riuh sendiri saat mendapat panggilan dari seseorang. Kematian si penumpang semalam membuat Kyle bertanya-tanya, lah kok bisa seekor buaya melakukan serangan tanpa memangsa korbannya? Kemudian Frank menceritakan bahwa ia pernah mendengar rumor tentang koloni buaya di rawa yang berubah menjadi brutal. Dan ternyata benar, para buaya melakukan serangan bukan sekedar untuk makan saja. Bahkan salah satu buaya yang bernama Christina akan melakukan perjalanan yang jauh hanya untuk menghabisi pemburu yang mengusik sarangnya. I think that'll get... Keberadaan sebuah rumah membuat mereka seolah punya harapan untuk selamat. Kemudian Kyle mengajak yang lain untuk segera menuju rumah tersebut. It's here! Stop. Mendengar suara kerusak di semak-semak, Kyle merasa bahwa mereka sedang diintai kawanan buaya. Lalu setelah menyuruh si Ece untuk jangan bergerak, Kyle mengajak semua orang untuk lari secara bersamaan. Listen up. Mereka bisa mendengar teriakan si Ece yang sedang dimukbang koloni buaya aneh. Akan tetapi mereka tidak bisa berbuat banyak karena takut menjadi korban selanjutnya. You're gonna breathe, okay? Setelah menghentikan pendarahan di kaki Zoe, mereka beristirahat dengan cara bergiliran. Namun tanpa ada yang sadar, Christina si buaya terkuat masih anteng melihat orang-orang yang dianggap telah mencuri telurnya. Film lanjut memperlihatkan detik-detik ketika Kyle dan kakaknya berhadapan dengan komplotan begal. Akan tetapi jiwa superhero pria ini malah jadi petaka saat ia tertangkap dan dihabisi para penjahat. I think I got something. Sam menemukan sebuah peta yang tersimpan di rumah ini. Lalu dari dalam peta mereka melihat adanya sebuah pabrik yang berjarak 5 km dari rumah ini. Sam pun berharap jika mendatangi pabrik tersebut, mereka bertemu seseorang yang bisa memberikan pertolongan. I'm really sorry that I wasn't there for you. Are we just gonna ignore the fact that this is like... Malika langsung menolak mendengar rencana Kyle dan Sam yang akan pergi ke lokasi pabrik karena menurutnya lebih aman tinggal di sini daripada keluar rumah dan menjadi santapan buaya. Lanjut Malika pun membahas perbuatan Kyle yang dianggap telah membiarkan kakaknya didor oleh penjahat. Maka dari itulah Kyle katanya gak pantas menjadi pemimpin dalam keadaan seperti ini. To do the same. You're not best. Frank marah akan sikap Malika yang akan membuang abu kakaknya Kyle. Lalu ia menyuruh siapapun untuk tetap berada di sini jika tidak mau mengikuti Kyle ke lokasi pabrik. Raise your hand. Now, Kyle. Saat semua orang akan pergi, Malika gak mungkin dong maju di sini sendirian. Hingga pada akhirnya Malika pun akan ikut pergi ke lokasi pabrik bersama yang lain. Makin lama kondisi Zoe semakin parah akibat luka di kakinya. Lalu ketika pacar terus menyemangatinya, Malika malah meminta semua orang untuk meninggalkan Zoe. What did you say? You are so... I really want her to die. Is that bad? Perkataan dari Malika membuat Zoe seolah punya energi tambahan. Lalu tiba-tiba, Sam mendengar keberadaan sungai yang bisa membawa mereka dengan cepat ke lokasi pabrik. No, that was the rain. Kyle dan Frank berencana untuk membuat rakit. Terlebih bagi mereka di darat dan di air sama-sama punya risiko diserang buaya. Dirasa itu cara yang terbaik pria bernama Dom mengajak mereka untuk secepatnya membuat rakit. Not if we stick together. Alright, let's go, Frank. Dengan kesibukan membuat rakit, Dom menyempatkan merawat Zoe yang sebenarnya kian melemah. Dom pun berjanji akan secepatnya membawa Zoe ke rumah sakit dan gak akan pakai kis bila perlu. Alice merasa ada sesuatu di balik semak-semak. Lalu ketika yang lain sibuk menyelesaikan rakit, ia mencari tahu ada apa sebenarnya di dalam semak-semak ini. Where's Alice? Maybe she was. Shit. See you. Oh, I'm not leaving without her. I'm here. Setelah menyerang seekor buaya, Alice meminta teman-temannya untuk secepatnya berangkat. Saat buaya berdatangan, Zoe merasa perjuangan pacar dan yang lain akan sia-sia. Lalu ia nekat untuk mengalihkan perhatian buaya dengan mengorbankan dirinya. Mereka terus berakit-rakit ke pabrik sambil disedih meratapi kematian Zoe. Tak lama kemudian mereka melihat keberadaan pabrik yang tak lain adalah pabrik narkoba di awal film tadi. Mereka baru tahu bahwa bangunan ini ternyata sangat sepi dan terbengkalai. Di tempat ini pun mereka menemukan banyak selongsong peluru yang tentunya gak asing bagi Frank. Di mana menurut Frank peluru jenis ini biasanya digunakan pasukan khusus anti narkoboy. Hingga ia pun bisa menebak bahwa tempat ini adalah pabrik narkoboy yang telah digerebek pasukan khusus. Tanpa ada yang sadar, sosok buaya berukuran besar sudah standby di sekitaran pabrik. Sementara mereka lanjut mengecek isi pabrik yang terlihat begitu horor. What is this? Mereka kini berada di ruangan utama tempat dibuatnya narkoboy jenis tepung oleng. Kemudian Frank menyuruh untuk berpencar, kali aja ada yang bisa mereka gunakan. On the phone, radio. Quiet about it. Let's go. It's okay.
I think this is the way. Frank menyuruh Alice untuk pergi duluan, padahal ia akan meluapkan kemarahannya kepada Malika yang dari kemarin merasa paling sok dibanding teman-temannya. Why are you looking at me like that? I think I'm on. Why not people like you? Frank katanya paling gedek dengan orang-orang seperti Malika yang selalu ia temukan di kesatuannya dulu, hingga menurutnya Malika tidak layak masih bisa selamat sampai sekarang. How's it feel? Seekor buaya menyerang dan membawa Frank entah kemana. Tak lama kemudian datanglah Kel bersama yang lain dan langsung menyelamatkan Malika. Where's Frank? You're safe. Malika menceritakan apa yang terjadi, terutama keberadaan buaya yang ternyata ada di dalam pabrik. Ia yang sudah sadar pun meminta maaf kepada Kel, di mana semua itu karena ia belum menerima kematian kakaknya Kel yang lagi deket-deketnya dengan Malika. Setelah itu, mereka dan Kel berenam melanjutkan ke Rio, namun tanpa ada yang tahu mereka sebenarnya masuk ke sebuah tempat yang sudah dijadikan sarang oleh buaya aneh. Pintu yang tiba-tiba terkunci membuat mereka gak mungkin bisa kembali. Lalu ketika akan melanjutkan pencarian, mereka melihat kawanan buaya yang sedang pada kolor. Kel akhirnya menemukan ruang kontrol yang memiliki radio, lalu tanpa berlama-lama Kel menuju ruang kontrol dengan melewati kawanan buaya yang sedang tidur. Setibanya di ruang kontrol, Kel kesulitan untuk menyalakan radio yang sudah lama gak aktif, sementara saya masih mengatur nafas agar tidak membangunkan para predator ini. Sam akhirnya turut menjadi korban oleh serangan buaya, tapi untungnya Kel berhasil menghubungi seseorang yang katanya akan mendatangkan bantuan. How's that? Ketika Kel menemukan senjata, para buaya kini sudah merusak jaringan listrik. Kemudian Dom mengajaknya segera kabur dengan melewati pintu belakang. Untuk pertama kalinya mereka berhadapan dengan si buaya Christina yang sejak kemarin mengikuti mereka. Melihat ciri-ciri buaya yang dikatakan Frank, Alice sadar bahwa ini adalah si Christina yang sedang mencari telur-telurnya yang sudah ia curi. Alright. Dom dan Malika gercep menyelamatkan Alice dan segera membawanya keluar pabrik. Di saat itu pula Kel mengalihkan perhatian Bu Christina yang masih emosi kepada Alice penculik anak-anaknya. Serangan Kel berhasil membuat si buaya meraung kesakitan. Lalu ketika Kel menemukan cairan pertalit, ia bergegas untuk membakar sang buaya. Akhirnya si buaya benar-benar gosong berkat perjuangan Kel. Lanjut mereka pun meninggalkan pabrik untuk menuju lokasi penjemputan. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? Kejadian yang dialami Kel membuatnya kini menjadi wanita strong dan berani menjalani hidup dengan percaya diri. Bahkan ia bisa melakukan misi tabur abu sang kakak yang sejak dulu selalu menemaninya. Okay, big bro. I'm living life now, dude. Just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken. Kemudian kita kembali ke pedalaman rawa ketika Frank baru sadar karena ternyata ia masih hidup. Tapi baru juga sadar tiba waktunya sang buaya akan menikmati hasil panen. Dengan berlatar kawasan Masjid ini bisa dibilang dasar B aja. Tapi untungnya film ini bisa menampilkan adegan-adegan yang menegangkan, terutama bisa menampilkan sosok buaya yang tidak cek di stasiun TV sebelah. Dan meski tidak semua buaya berhasil dimusnahkan, setidaknya Kel berhasil menghabisi buaya Christine yang paling ditakuti. Sudah kali ini kasih. Body blood's not the right one, but almost 'cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that I can feel it. Terima kasih.